Halo rekan-rekan trader, apa kabar? Dalam video ini saya akan membahas tentang triangle pattern atau pola segitiga dalam trading saham maupun forex. Pattern ini cukup populer karena sangat mudah dikenali di dalam chart. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe bila konten ini memberikan added value bagi rekan-rekan semua. Silakan juga untuk komen jika ada pertanyaan dan masukan. Secara umum, pola triangle adalah pola konsolidasi. Artinya, harga bergerak dalam range yang sempit membentuk pola berbentuk seperti segitiga. Umumnya, pola triangle adalah pola continuation. Artinya, harga sedang beristirahat sejenak setelah sebelumnya terjadi kenaikan atau penurunan. Setelah beristirahat, biasanya saham akan melanjutkan kenaikan atau penurunannya kembali. Tetapi kadangkala pola ini juga bisa menjadi pola pembalikan arah. Nah, secara bentuk ada 3 macam pola triangle, yaitu ascending, descending, dan symmetrical triangle. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Pola pertama yang akan kita bahas adalah pola ascending triangle. Pola ini berbentuk segitiga dengan bagian atas sebagai resistennya berbentuk garis mendatar. Bagian support berbentuk trendline yang akan semakin naik. Nah, pola konsolidasi ini menandakan buyer atau pembeli yang semakin kuat dan agresif. Hal ini tercermin dari terbentuknya higher low. Artinya, pembeli semakin tidak sabar dan mau membeli di harga yang lebih tinggi. Di lain sisi, seller cenderung pasif dan menjual di level harga yang sama, sehingga terbentuk garis horizontal sebagai garis resistennya. Karena itu, pola ascending triangle ini sifatnya cenderung bullish, atau cenderung akan terjadi breakout dari resisten. Umumnya, pola ini didahului oleh sebuah tren naik. Pola ini cocok jika rekan-rekan ingin trading dengan sistem buy on breakout. Jika rekan-rekan ingin mempelajari beberapa teknik tentang buy on breakout, termasuk cara membuat trading plan ya, silakan cek playlist berikut. Saat terbentuknya pola ini, saya juga ingin melihat volume yang semakin menurun menuju ujung segitiganya. Penurunan volume ini juga menandakan tekanan jual yang semakin melemah, dan kemudian breakout terhadap garis resisten akan mudah terjadi. Saat terjadinya breakout dari garis resisten, saya juga ingin melihat volume yang lebih tinggi dari biasanya. Hal ini menjadi kunci breakout yang sukses. Lalu, bagaimana cara tradingnya? Nah, sebelum membeli, kita perlu memperhatikan arah trennya. Sebaiknya kita membeli searah dengan arah tren. Artinya, kita membeli saat tren sudah naik. Jika pola ini sudah didahului oleh sebuah kenaikan sebelumnya, maka kita bisa bersiap untuk membeli dengan automatic order beberapa tik di atas garis resistennya. Sedangkan level stop loss-nya kita bisa letakkan di bawah garis trendline support-nya. Sekarang mari kita lihat contoh di real chart-nya. Di saham Eka Dharma ini terbentuk pola ascending triangle setelah didahului terjadi kenaikan dari bottom-nya. Saham berkonsolidasi dengan membentuk pola ascending triangle. Perhatikan, saham kemudian breakout dari garis resisten. Namun, breakout ini dengan volume yang kurang bagus. Biasanya, saat breakout seperti ini, trader bisa mengantisipasi terjadinya retest terhadap garis resisten yang sekarang sudah menjadi support. Trader juga perlu mengantisipasi jika terjadinya false breakout dengan melakukan cut loss atau menjual sebagian. Nah, di contoh ini, setelah melakukan retest terhadap garis resist yang kini menjadi support, saham ini kemudian memulai kenaikannya. Pola kedua yang akan kita bahas adalah pola descending triangle. Pola descending triangle sendiri adalah kebalikan dari pola ascending triangle. Di sini, seller semakin agresif berusaha menjual di harga yang lebih rendah. Hal ini tercermin dari terbentuknya lower high. Sementara itu, buyer yang sekarang bersifat pasif dengan membeli di level harga yang sama, sehingga terbentuk horizontal support. Pola ini sifatnya lebih bearish, artinya mengarah akan terjadinya penurunan, apalagi jika penurunan itu sudah didahului oleh tren turun. Saat terbentuknya pola ini, biasanya kita juga melihat volume yang semakin menurun selama pembentukan pola segitiga ini. Jika kita sudah melihat pola ini di dalam chart, sebaiknya trader berhati-hati untuk membeli dan memulai mempertimbangkan untuk dijual jika mempunyai posisi di saham seperti ini.
Di contoh saham ICBP ini, kita bisa lihat terbentuknya pola descending triangle. Setelah naik dari bottomnya, saham ini terus membentuk pola descending triangle. Hal ini mencerminkan kekuatan buyer yang lemah untuk menaikkan harga. Kita perhatikan saat terjadi breakdown terbentuk candle Morubosu dengan volume yang sangat tinggi. Breakdown dengan volume tinggi mengkonfirm terjadinya penurunan harga dan harga akan berbalik arah ke bawah. Pola ketiga adalah pola symmetrical triangle. Di sini antara buyer dan seller terlihat sama kuat. Terjadi perang antara pembeli dan penjual, di mana pembeli semakin agresif dengan membeli di harga yang makin mahal. Hal ini tercermin dari terbentuknya higher low. Di lain sisi, seller juga tidak kalah agresifnya menjual di harga yang semakin rendah, sehingga terbentuknya pola lower high. Pola symmetrical triangle ini bisa dianggap sebagai pola yang netral. Maka dari itu, kita selaku trader perlu menunggu pemenang antara buyer dan seller. Jika ternyata buyer yang lebih kuat, maka akan terjadi breakout ke atas. Sebaliknya, jika seller yang memenangkan pertarungan, maka akan terjadi breakdown ke bawah. Namun, pada umumnya jika pola ini didahului oleh sebuah tren naik, maka biasanya akan melanjutkan kenaikannya. Dan sebaliknya, jika didahului oleh tren turun, biasanya akan breakdown dan melanjutkan penurunannya. Di chart Charun Pokpan ini, rekan-rekan bisa amati pola symmetrical triangle terbentuk setelah didahului terjadinya kenaikan. Di saham ini, buyer yang memenangkan pertarungan, dan terjadi breakout dari garis resistennya dengan volume yang sangat tinggi. Nah, demikian rekan-rekan trader 3 macam triangle pattern yang rekan-rekan bisa pelajari dan praktekkan dalam trading sehari-hari. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.